Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Karangan Yohanes. Pada malam itu, Yesus pergi ke seberang sungai Kidron dan masuk ke suatu taman bersama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju dan pandang berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. kata Yesus kepada mereka, Akulah dia. Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Yesus bertanya pula, Siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Lalu Yesus menyambung, Telah kukatakan bahwa akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. dengan demikian terjadilah yang dikatakan Yesus, "Dari semua yang kau berikan kepadaku, ya Bapa, tak seorang pun kau biarkan hilang." Adapun Simon Petrus membawa sebilah pedang. Dihunusnya pedang itu dan diayunkannya pada hamba imam agung sampai terpotong telinga kanannya.
Nama hamba itu Malkus. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, sarungkanlah pedangmu. Apakah kau kira bahwa aku tak mau minum dari piala yang diberikan Bapa kepada aku? Maka pasukan dan perwiranya serta petugas dari kalangan Yahudi menangkap Yesus dan membelenggunya. Kemudian mereka menggiring Yesus mula-mula kepada Hanas, mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjabat imam agung. Adapun Kayafas pernah memberikan nasihat ini kepada orang Yahudi, baiklah kalau satu orang mati untuk kepentingan seluruh bangsa. Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Adapun murid itu kenalan imam agung, maka bersama Yesus ia masuk pelataran istana imam agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Murid tadi keluar lagi dan mengatakan sesuatu kepada perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Perempuan itu berkata kepada Petrus, Bukankah engkau juga murid orang itu? Kata Petrus, bukan. Sementara itu para hamba dan petugas bait Allah telah memasang api dan berdiri berdiam di situ, sebab udaranya dingin. Juga Petrus berdiam bersama mereka. Imam agung menanyai Yesus perihal murid-muridnya dan ajarannya. Yesus menjawab kepadanya, Aku sudah berbicara terus terang di depan umum. Aku selalu mengajar di dalam sinagoga-sinagoga dan di dalam bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Dan tidak pernah aku berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyakanlah kepada mereka yang mendengar aku.
Tanyakan apa yang aku katakan kepada mereka. Mereka pasti tahu apa yang aku katakan. Ketika Yesus memberi jawaban demikian, seorang petugas yang hadir situ menampar muka Yesus sambil berkata, Kau berani menjawab begitu kepada Imam Agung? Yesus menjawab, Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Kemudian Hanas mengirim Yesus kepada Kayafas, Imam Agung. Simon Petrus masih berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, Petrus menyangkal dan berkata, Bukan. Kata seorang hamba Imam Agung, saudara dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. Rupanya aku melihat engkau di taman itu bersama Yesus. Petrus menyangka lagi, dan tepat pada saat itu jago berkokok. Yesus digiring dari istana Kayafas ke balai pengadilan gubernur. Hari masih pagi. Para penggiring Yesus tidak masuk balai pengadilan itu supaya tidak menjadi najis, tetapi dapat makan domba Paskah. Maka Pilatus keluar dan berkata, Apa tuduhanmu terhadap orang ini? Mereka menjawab, lalu Pilatus berkata, Periksalah sendiri dan adililah dia menurut hukummu sendiri. Orang-orang Yahudi menjawab,
terjadi, supaya terlaksana perkataan Yesus yang telah dinyatakan, bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam balai pengadilan, lalu memanggil Yesus dan berkata kepadanya, "Apa engkau raja bangsa Yahudi?" Jawab Yesus, Apakah pertanyaan ini timbul dari pikiran Tuhan sendiri, ataukah Tuhan dengar dari orang-orang lain yang mengatakan itu tentang aku? Lalu Pilatus berkata, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri serta para imam kepala menyerahkan engkau kepadaku. Apa yang kau lakukan?" Kemudian Yesus memberi jawaban ini, Kerajaanku bukan dari dunia ini. Sekiranya dari dunia ini, hamba-hambaku tentu sudah berjuang. Jangan sampai aku diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Pilatus berkata kepada Yesus, Jadi engkau raja? Lalu Yesus menyahut, Benar, aku raja. Aku dilahirkan dan datang di dunia ini untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Semua orang yang cinta akan kebenaran mendengar suaraku. Pilatus berkata, Apa itu kebenaran? Sesudah berkata demikian, Pilatus keluar lagi menghadapi orang-orang Yahudi dan berkata, Aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini. Tetapi biasanya aku melepaskan seorang tahanan bagimu
pada pesta Paskah. Apa kamu menghendaki aku melepaskan raja bangsa Yahudi ini? Mereka berteriak, adapun Barabas itu seorang penyamun. Sesudah itu Pilatus menyuruh bawa Yesus keluar untuk didera. Lalu prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota dari ranting berduri yang mereka pasang di kepala Yesus, dan sehelai mantel ungu mereka kenakan pada tubuhnya. Para prajurit itu datang kepada Yesus dan berkata, sambil menamparnya. Lalu Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, Aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini. Yesus pun keluar bermahkota duri dan bermantel ungu. Kata Pilatus kepada orang Yahudi, Lihatlah manusia ini. Ketika imam-imam kepala dan para penjaga melihat Yesus, mereka berteriak, kata Pilatus, Ambillah sendiri dan salibkanlah dia, sebab aku tidak menemukan satu alasan pun untuk menghukum dia. Orang-orang Yahudi berkata, mendengar itu Pilatus bertambah takut. Ia masuk balai pengadilan lagi dan berkata kepada Yesus, Dari mana engkau? Tetapi Yesus tidak memberikan jawaban apapun kepadanya. Maka kata Pilatus,
Engkau tidak mau bicara kepadaku. Apakah kau tidak tahu bahwa aku berkuasa melepaskan ataupun menyalibkan engkau? Jawab Yesus. Tuhan tidak mempunyai kuasa atas diriku, kecuali kalau kuasa itu diberikan dari atas. Maka orang yang menyerahkan aku kepada Tuhan lebih besar dosanya. Lalu Pilatus mencari akal lain untuk membebaskan Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak-teriak, Mendengar itu Pilatus keluar mengantar Yesus keluar dan duduk di kursi pengadilan di tempat yang disebut lantai ubin atau Gabata dalam bahasa Ibrani. Hari itu hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Lalu Pilatus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Inilah rajamu." Maka berteriak mereka, kata Pilatus kepada mereka, "Aku harus menyalibkan rajamu." Para imam kepala menjawab, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Maka para prajurit datang mengambil Yesus sambil memikul salibnya. Yesus menuju ke tempat yang disebut tempat tengkorak atau Golgota dalam bahasa Ibrani. Di situ Yesus dipaku pada salib itu. Bersama dengan Dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah mengapiti Yesus. Pilatus menulis suatu keterangan yang dipasang pada salib Yesus
Bunyinya Yesus dari Nazaret, Raja bangsa Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca keterangan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu dekat kota letaknya. Dan keterangan itu ditulis dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Maka para imam kepala bangsa Yahudi berkata kepada Pilatus, tetapi Pilatus menjawab, Sekali kutulis, tetap kutulis. Sesudah prajurit-prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membagi menjadi 4, sebagian untuk tiap-tiap prajurit. Jubah Yesus pun mereka ambil. Jubah itu merupakan sehelaian tenunan tanpa jahitan. Karena itu mereka berkata satu sama lain, Jangan kita koyakkan, tapi baiklah membuat undi untuk menentukan siapa yang demikianlah terjadi supaya terlaksanalah kitab suci yang berbunyi, mereka membagi-bagi pakaianku dan mengundi jubahku di antara mereka. Memang itulah yang dilakukan prajurit. Dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Kleopas, serta Maria dari Magdala. Melihat ibunya bersama murid kesayangan di sampingnya, Yesus berkata kepada ibunya, berkata kepada muridnya, itulah ibumu. Dan sejak itu murid tersebut menerima Maria dalam rumahnya. Yesus sadar bahwa segala sesuatu sudah terlaksana.
Maka untuk menepati kitab suci, ia berkata, Aku haus. Di situ tersedia sebuah tempayan penuh cuka. Maka seseorang mencelupkan sebuah bunga karang ke dalamnya dan menancapkannya pada sebatang tongkat, lalu mengunjukkan ke mulut Yesus. Sesudah mencicip cuka itu, ia berkata, Selesailah sudah. Lalu ia menundukkan kepala dan menyerahkan rohnya. Semua berlutut. Hari itu hari persiapan Paskah, supaya tubuh mereka jangan tinggal tergantung di salib selama hari Sabat. Sebab Sabat itu hari pesta besar. Maka orang-orang Yahudi minta kepada Pilatus agar kaki ketiga orang hukuman itu dipatahkan, lalu mayatnya diambil dari salib. Maka serdadu-serdadu datang dan mematahkan kaki kedua orang yang disalibkan bersama Yesus. Sesampainya pada Yesus, mereka melihat bahwa ia sudah tidak bernyawa lagi. Oleh karena itu kakinya tidak jadi dipatahkan. Tetapi salah seorang serdadu menikam lambung Yesus dengan tombaknya.
Dan segera darah dan air mengalir keluar. Dia yang melihatnya memberi kesaksian, dan benarlah kesaksian itu. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu percaya pula. Hal itu terjadi selaras dengan bunyi kitab suci. Tulangnya jangan kamu patahkan. Dan di tempat lain tertulis, orang akan memandang Dia yang mereka tikam. Sesudah semuanya itu terjadi, Yusuf dari Arimatea minta kepada Pilatus supaya diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Adapun Yusuf itu sudah menjadi murid Yesus, tetapi dengan diam-diam, sebab ia takut kepada orang Yahudi. Pilatus memberi izin, maka Yusuf pergi dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang dahulu datang kepada Yesus di waktu malam. Ia membawa minyak campuran dan cendana, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, membungkusnya dalam kain kafan, sambil membubuhinya dengan wangi-wangian itu, sesuai dengan adat penguburan orang Yahudi. Dekat tempat Yesus disalibkan ada sebuah taman. Di dalamnya ada kubur baru yang belum pernah dipakai. Karena hari itu hari persiapan Sabat Yahudi, dan letak kubur itu dekat, maka Yesus dimakamkan di situ. Demikianlah sabda Tuhan.